Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan untuk kita semua seluruh umat manusia di dunia. Kembali lagi dengan saya Mbah Sis Cahaya Hati. Ingat saudaraku, hati yang bercahaya artinya hati yang dikuasai oleh nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan di dalam hati itu sendiri hanya ada Dia, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu jasmani di alam dunia. Kemudian ada di dalam diri manusia yaitu ruhani yang bersemayam di dalam kolbu manusia. Dua unsur tersebut adalah dimensi yang berbeda. Jasmani, dimensi dunia berupa wujud, dan rohani, dimensi akhirat yang tidak wujud. Berkenaan dengan kedua hal tersebut, saudara-saudaraku umat manusia sedunia, bahwa di dalam agama Islam ada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam berkenaan dengan rukun yang mengetahui tentang perjalanan wujud, yaitu perjalanan jasmani manusia, di mana jasmani yang berupa wujud itu mengetahui Tuhan yang wujud di dunia, yaitu dengan kalimat dua syahadat, yaitu perjalanan manusia jasmani mengakui dan mengetahui, kenal dan tahu akan Tuhan yang wujud di dunia. Kemudian dia melaksanakan sholat jasmani dan juga membayar zakat secara wujud dan puasa secara wujud, serta pergi haji secara wujud ke tempat yang wujud. Itulah rukun Islam. Sedangkan rukun iman adalah rukun yang berada di dalam keimanan, yaitu di dalam hati sanubari manusia, di mana letaknya itu tidak terlihat, berupa unsur rohani di alam akhirat, unsur yang tidak wujud. Sehingga di dalam unsur yang tidak wujud itu harus diyakini, harus sampai ainul yakin dan hakul yakin, diproses melalui jasmani manusia lewat ilmu rohani dan masuk ke alam rohani, alam akhirat. Disitulah kita ketahui terhubung, tersambung dari alam dunia sampai alam akhirat melalui rohani. Rukun iman adalah rukun yang tidak wujud, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Maha Rohani di alam Maha Akhirat. Kemudian mengimani kitab-kitab yang datangnya dari sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikatnya, para rasul-rasulnya, dan juga hari akhir dan qadar baik serta qadar buruk. Hal ini perlu diketahui oleh seluruh umat manusia di dunia, bahwa sesuatu yang tidak terlihat atau gaib
atau tidak wujud itu adalah unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Di alamnya tidak berwujud, namun dapat diketahui dari dunia melalui ilmunya. Ilmunya dibawa oleh utusannya, kekasihnya, khalifahnya, si pembawa risalah ajaran agama samawi di dunia. Dialah utusan Tuhan atau wakil Tuhan di dunia yang membawa ilmu Tuhan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Melalui utusan Tuhan yang di dunia, kita manusia belajar padanya. Kemudian kita mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh utusan Tuhan tersebut. Utusan Tuhan di dunia adalah wakil Tuhan di dunia. Dia mengajarkan tentang teknik, cara jalan, dan metode untuk masuk ke dalam alam akhirat, yaitu mempelajari tentang ruhani melalui ilmu rohani yang dibawanya. Oleh sebab itu, bahwa unsur jasmani adalah unsur wujud. Kemudian unsur rohani adalah unsur yang tidak wujud. Alamnya alam akhirat, percikan dari Sang Maha Akhirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika manusia di dunia bertemu dengan utusan Tuhan di dunia, dia menyaksikan Tuhan yang wujud di dunia, yaitu di dalam kitab suci Al-Quran menerangkan Allahu ya batinu ya zahiru, yaitu bagian unsur Allah itu mewujud ke dunia. Itulah Allah yang zahir, karena persifatannya mewujud di dunia, bersemayam pada wadah seorang manusia utusannya. Allah yang batin adalah berupa unsur rohani, bagian dari unsur Sang Maha Rohani Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang bersemayam di balik utusannya, yaitu ruh daripada utusan Tuhan di dunia. Di setiap zamannya ada utusan Tuhan di dunia yang membawa risalah ajaran agama samawi atau ilmu rohani. Maka wajib hukumnya setiap manusia mencari utusan Tuhan di dunia. Di zaman ini ada utusan Allah atau Tuhan yang Maha Esa di dunia. Maka temuilah, carilah sampai bertemu, kemudian belajar dengan dia, utusan Tuhan di dunia, untuk belajar praktek ilmu rohani dan memasuki alam akhirat untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam maha akhirat. Itulah perjalanan antara dunia jasmani dan juga akhirat rohani. Jadi saudara-saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda berada, bahwa jasmani adalah unsur wujud perjalanan dunia ataupun perjalanan manusia di dunia, dan yang tidak wujud adalah unsur rohani, proses perjalanan rohani dari Sang Maha Rohani di alam akhirat. Namun sesungguhnya perjalanan hidup yang kekal, yang bako adalah perjalanan rohani,
yang mewujud ke dunia. Sehingga sesungguhnya manusia di dunia ini adalah manusia rohani. Itulah perjalanan suci, perjalanan dari Sang Maha Suci yang harus diketahui oleh seluruh umat manusia di dunia. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, berpikirlah, merenunglah akan diri kita sebagai manusia. Siapakah diri kita jasmani ini di dunia? Adakah unsur kebesaran Tuhan, yaitu berupa rohani dalam diri kita? Itulah yang harus dipikirkan oleh seluruh umat manusia sedunia. Demikian informasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk seluruh umat manusia di dunia.